bukan sekedar tahan lapar, ini keutamaan puasa yang jarang orang tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim, nabiyina al-amin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, berjumpa kembali dalam kajian Kitabus Shaum, mengambil referensi dari karya fenomenal Al-Imam Al-Bukhari, yaitu kitab Sahih Al-Bukhari. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga seluruh amal ibadah yang telah kita tenun, kita tunaikan, khususnya dari awal Ramadan sampai dengan detik ini, berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik insyaallah. Baik, kita ingin coba lanjutkan bahasan kita di Kitabus Shaum. Kali ini kita akan masuki hadis yang keempat. Ya, masih dalam pembahasan Kitabus Shaum. Kemarin kita ambil bab wujub shaum Ramadan dan telah kita tuntaskan 3 hadis. Dan di hari ini kita akan masuki bab yang baru. Ya, bab yang kedua, yaitu bab fadli as-shaum. Bab tentang keutamaan puasa. Jadi ketika kita menunaikan puasa ini, apa yang kita dapatkan? Ya, motivasi yang terbaik yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga menjadikan kita semakin bersemangat untuk menunaikan ibadah. Dan ini manhaj, ya, manhaj Rabbani dan manhaj Nabawi. Jadi Allah sendiri sudah menyampaikan kepada kita tawaran-tawaran kebaikan, keistimewaan, kemuliaan di balik ibadah yang kita tunaikan. Seperti kita ambil Quran surah ketiga Ali Imran misalnya di ayat 133 sampai 134. Ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah Anda untuk senantiasa berintrospeksi diri, bermuhasabah. Tidak ada yang sempurna, jadi kita harus belajar memperbaiki hal-hal yang kurang di masa lalu untuk menjadikan pelajaran lebih baik di masa yang akan datang. Kemudian berharaplah, kata Allah, untuk mendapati tempat tinggal terbaik saat kembali kepada Allah di akhirat. Karena disiapkan satu surga seluas langit dan bumi. Allah menyiapkan surga seluas langit dan bumi untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, ini motivasi terbaik. Jadi Allah meminta kita menunaikan satu ibadah, pekerjaan, aktivitas, amal saleh yang nanti hasil yang didapatkan dari itu semua Allah balas dengan surga yang seluas langit dan bumi dengan segala keindahannya. Ustaz, apakah ini keluar dari jalur keikhlasan? Tidak. Karena ikhlas itu mengerjakan sesuatu semua karena Allah. Nah, ini Allah yang perintahkan. Jadi masih dalam term ikhlas di sini. Allah yang perintahkan, kamu beramal, nanti aku kasih surga. Ya, berharap dapat surga. Jadi ketika kita beramal, berharap untuk mendapat surga karena perintah Allah, maka ini pun masih masuk dalam kategori ikhlas, menunaikan sesuatu karena Allah. Dan karena Allah itu karena mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti ada tingkatan-tingkatan terkait dengan keikhlasan dalam ibadah. Ya, di antara tingkatan itu adalah menekuni satu ibadah karena perintah Allah untuk mendapatkan surga misalnya, dan tingkat tertingginya untuk mendapatkan ridha Allah. Ya, ridha Allah, wa ridwanu minallahi akbar, dan ridha Allah itu yang paling tinggi, ya, disampaikan di surah Ali Imran di ayat yang 14 sampai 15 itu, ya, khususnya di ayat yang ke-15-nya nanti wa ridwanu minallahi akbar, dan keriduan Allah itu tingkat tertingginya. Ya, saya terserah Allah deh, mau dikasih surganya yang biasa atau dikasih yang mana, yang penting ridha Allah saya dapatkan. Nah, orang-orang yang berharap tadi, maka diberikan rincian amalan di ayat 134-nya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang senang berbagi dengan sesamanya, sanggup menahan amarah, kemudian mampu memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang senantiasa menenun kebaikan dalam kehidupannya. Nah, jadi kalau kita banyak berbuat baik dalam kehidupan, dikerjakan karena Allah, kemudian kita bisa mencoba untuk saling memaafkan, ya, karena Allah, menahan amarah pada yang tidak produktif, kemudian saling berbagi dalam kehidupan. Ini kan hubungan sosial kehidupan, sisi humanisme, ya, yang kita tata dengan interaksi sesama kita. Nah, itu balasannya besar di sisi Allah dan dimasukkan dalam kategori orang takwa, dan dijamin oleh Allah jika benar dilakukannya karena Allah, mendapatkan balasan surga seluas langit dan bumi. Nah, ini motivasi tinggi. Jadi kalau kita hadirkan, wah, saya mau berbagi ini, mau infak sekecil apapun karena Allah, dan Allah akan balas dengan surga yang melimpah, motivasinya besar. Nah, itulah yang dibawa kemudian manhajnya diterapkan juga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menginfokan kepada kita. Mudah bagi Nabi untuk memerintahkan saja.
Tapi ketika diinfokan, ini loh, ada sesuatu yang besar yang bisa kamu dapatkan. Motivasinya beda kan pada diri kita? Ya, lain semangatnya. Dan ini kita kerjakan karena Allah untuk mengikuti petunjuk Rasulullah. Jelas ya? Baik. Nah, sekarang terkait dengan siam Ramadan, terkait dengan saum, apa yang kita bisa dapatkan dari saum Ramadan yang kita tunaikan ini, dari siam yang kita lakukan, apa yang bisa kita dapatkan yang dijamin langsung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang punya sifat kebenaran yang tidak diragukan karena bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Baik, sekarang kita masuki bab yang kedua untuk menjawab pertanyaan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bab fadlis saumi. Ya, bab yang menerangkan tentang keutamaan puasa. Baik, ini bisa sebetulnya kita babun ya fadlus saumi. Tapi di sini Al-Imam Al-Bukhari mengidofatkan bab kemudian ke kata fadlun. Jadinya mudhaf ilaih ya, babu fadli. Nah, ini kalau menggunakan rumus mudhaf ilaih diidofatkan, disambungkan, disandingkan katanya sehingga seakan menjadi menyatu, ini menunjukkan pentingnya sesuatu yang tidak terpisahkan. Seakan beliau ingin mengatakan, hei, bab kedua ini juga penting, nggak bisa dipisahkan dari bab yang pertama. Ya kan? Pembahasan ini cukup menarik, pembahasan ini istimewa. Jadi jangan Anda pisahkan mencari keutamaannya saja karena babnya pun penting untuk dibahas. Nah, kalau kita terjemahkan bab fadlis saumi, bab yang penting untuk diketahui tentang keutamaan puasa. Hadza babu fadli saumi. Demikian kalimat lengkapnya, takdir di Arabnya. Baik, hadisnya urutan nomor 1894, ini mengurutkan dari hadis yang pertama dari kitab Badul Wahyi sampai dengan kitab As-Shaum, kitab ke-30, hadis yang keempat di urutan kitab As-Shaum, dan hadis nomor 1894 di urutan seluruh turunan kitab Sahih. Bismillahirrahmanirrahim, kita bacakan hadisnya. Haddatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Abi Zinad an Abi Zinad an Al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, ini sanad terakhirnya terhubung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat Abu Hurairah. Nah, ini julukan ya. Kunyah namanya. Nama aslinya pernah saya sampaikan, Abdurrahman. Ya, Abdurrahman bin Sakhar. Sebetulnya sebelum masuk Islam itu Abdul Syams namanya karena sempat Majusi. Kemudian tidak puas pencarian, nah itu kalau ilmuwan dengan orang pintar itu kan senantiasa mencari, melihat ya hal-hal yang logik, yang tidak, yang menyambungkan kita pada fitrah itu dicari. Seperti contoh Nabi Ibrahim dalam Al-Quran di surah Al-An'am juga dikabarkan kepada kita bagaimana pencarian dalam kehidupan kita untuk kembali kepada Allah. Hakikatnya begitu. Ya, maka beliau dari yang tadinya Majusi, kemudian mencari, sempat masuk Kristen, tidak puas juga, kemudian mendengar informasi ada Nabi di Al-Madinah Al-Munawwarah, datang ke sana di hampir penghujung kehidupan Nabi ya. Riwayat menyebutkan tahun ke-7 Hijrah. Tahun ke-7 Hijrah berarti 3 tahun sebelum Nabi SAW itu wafat. Maka ketika sampai berjumpa dengan Rasulullah, melihat bagaimana akhlak beliau, tuturnya yang sangat indah, konsistensi dalam kehidupannya, Masya Allah, langsung memutuskan untuk bersyahadat dan masuk Islam. Dan demikian ajaran Islam yang indah itu ya. Berdakwah lewat akhlak itu Masya Allah sangat positif, sangat cepat, dan lebih dibandingkan dengan tuturan kata-kata saja. Karena itu saya selalu penting menanamkan kepada diri pribadi dan kita semua, akhlak itu diutamakan. Apapun profesi kita, ya Anda di birokrasi, di diplomasi, misalnya di perusahaan, jadi guru, jadi macam-macam, tunjukkan akhlak mulia sebagai orang muslim. Orang Islam gak korupsi, orang Islam gak menipu, orang Islam disiplin, orang Islam baik, gitu kan? Orang Islam sabar, orang Islam tawadhu dan sebagainya. Begitu itu tumbuh dalam kehidupan kita, itu sangat mudah orang mengenal keislaman. Jadi pancarkan cahaya Islam itu dalam perilaku kita. Tidak sekedar tertuliskan di buku-buku, tidak sekedar terfirmankan di mushaf, gitu kan? Atau terbacakan di hadis-hadis, tapi pancarkan lewat perilaku kita. Maka mudah orang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan jalan-jalan tadi, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan cahaya Islam dirasakan dalam kehidupan. Baik, termasuk sahabat mulia ini ketika masuk Islam diganti namanya menjadi Abdurrahman. Bapaknya Sakhar disebut Abdurrahman bin Sakhar. Nah, jadi begitu masuk Islam, beliau merasakan. Nah, ini manhaj lagi. Ya, mohon izin ya kalau belajar hadis dengan saya khususnya, saya akan coba memberikan inspirasi dari sanad dulu sebelum sampai ke matan atau sisi informasinya. Jadi kita bisa belajar dari orang-orang terdahulu apa yang bisa kita ambil. Nah, tadi seperti tadi saya sampaikan, sahabat Abdurrahman ini bin Sakhar itu kan masuk Islamnya termasuk kalangan akhir-akhir di antara sahabat. Kurang lebih 3 tahun sebelum Nabi SAW wafat. Nah, perhatikan cara berpikirnya. Wah, saya tertinggal nih. Yang lain sudah duluan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sudah duluan, Umar sudah duluan, Utsman sudah duluan, Abdurrahman bin Auf sudah duluan. Saya terlambat gitu kan. Dan ini sesungguhnya yang paling hakiki, yang paling benar.
Ini fitrahnya, ini yang paling dahsyat, paling hebat, merubah manusia jadi baik, menciptakan peradaban, menciptakan pancaran pengetahuan dan sebagainya, gitu kan? Akhirnya apa yang terjadi? Saya harus susul mereka. Nah, ini semangat ini harus kita bawa. Pola berpikir, mindset seperti ini. Jadi kalau kita merasa tertinggal, bukan pesimisme yang dibangun, tapi kita susul. Ya, kita belajar nih, orang sudah menghafal misalnya 29 juz, kita baru mulai mau belajar tajwid misalnya kan, bukan aib. Tapi bersyukur pada Allah masih diberi hidayah untuk mau belajar. Setelah itu kita semangat, ini tambah semangatnya. Kalau dia belajar cuma 1 jam, kita sehari tambah 2 jam, kita sehari tambah 3 jam, kita bagi waktunya. Ya, pagi, siang, sore kan bisa kita ambil. Pagi 1 jam, siang 1 jam, sore 1 jam, gitu kan? Malam di murajaah sedikit. Nah, itu kalau kita tambah demikian, itu Masya Allah. Ya, hasilnya akan lebih bagus. Mengejar kepada teman-teman yang lainnya. Nah, ini seringkali konsep ini dibawa ke sistem duniawi, ukhrawinya kadang lupa gitu. Coba lihat, kalau sistem duniawi, ya begitu mau ujian, kan belajarnya lebih ditingkatkan. Coba lihat teman-teman yang mau UMPTN, ya ujian masuk perguruan tinggi negeri, wah luar biasa belajarnya. Ada yang mau masuk pekerjaan, ada yang ikut CPNS macam-macam, itu kan luar biasa, tingkatkan lagi, pekerjaan tinggi lagi, ya. Apalagi kalau mau ikut ujian-ujian tertentu, sertifikasi, kan semakin ditingkatkan itu. Ya, supaya kualitas lebih meningkat. Kenapa urusan akhirat ini nggak dipakai konsepnya? Padahal asalnya ini diletakkan untuk kepentingan akhirat. Disebut dengan fastabiqul khairat di Al-Baqarah Quran surah kedua ayat 148 itu. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Setiap orang mungkin punya orientasi amal. Maka dengan orientasi itu kesenangannya berlomba dengan yang lain. Mungkin ada yang senang tahajud, ya hafalan Quran belum, ada yang senang hafalan Quran, ya puasa belum, ada yang senang puasa sunnah, tahajud belum. Nggak apa-apa. Ya, tapi konsisten di situ dan berlomba dengan yang lain, maksimalkan betul. Ya, maksimal. Kalau saya nggak sempat bangun malam, sedekahnya yang ditambah. Jadi semua berlomba untuk menyusul mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dilakukan oleh sahabat Abdurrahman. Maka jika sahabat-sahabat yang lain misalnya ada yang menunggu di majlis Nabi saja, ya ada yang datang ke waktu-waktu pengajian tertentu misalnya, kan nggak semua sahabat tuh kumpul setiap ada pengajian Nabi karena aktivitas beda-beda. Ya, ada yang berbisnis, ada yang berniaga kemana, ada yang macam-macam gitu kan. Nah, sahabat ini Abdurrahman bin Sakhar memilih untuk konsisten, ya di sisa kehidupan beliau itu digunakan untuk berkhidmat kepada ilmu yang didapatkan dari Rasulullah SAW. Maka fokuslah beliau di situ dimanfaatkan. Ya, setiap ada majlis Nabi sudah ada di situ. Bahkan sebelum Nabi berangkat banyak kisah kita dapatkan dalam sejarah itu sampai nunggu depan rumah Nabi untuk memperhatikan dari mulai Nabi berangkat bagaimana. Orang kan taunya Nabi ngajar, ini tidak. Ya, dari mulai Nabi berangkat, jalannya bagaimana, nengoknya seperti apa, kalau makan bagaimana, kalau sholat diperhatikan, ini itu hampir semua hidupnya diabdikan untuk mengetahui keseharian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan ilmu-ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu wajar kalau beliau dalam 3 tahunnya bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa mengoleksi, mendapatkan hadis yang cukup banyak dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak dikatakan yang terbanyak di antara para sahabat. Sekali lagi, yang terbanyak. Bahkan di antara sekian kesempatan itu Nabi melihat bagaimana kesungguhan beliau sampai Nabi mendoakan beliau khusus, kan? Dibentangkan, dari riwayat mengatakan dibentangkan bagian dari sorbannya atau imamahnya, kemudian didoakan oleh Nabi, dipakaikan kembali sehingga dengan itu sulit untuk lupa dari apapun yang telah beliau ingat. Nah, ini sesuatu yang sangat penting. Saya ingin tekankan ini karena ada sebagian satu kalangan, ya golongan tertentu yang menyoal sahabat mulia ini, Abdurrahman bin Sakhar ini. Ya, kok bisa 3 tahun dengan Nabi mengalahkan hadisnya Sayyidah Aisyah, mengalahkan hadisnya Ali bin Abi Thalib yang menantunya Rasulullah SAW, dibanding-bandingkan gitu kan. Nah, ini perbandingan yang tidak wajar. Kenapa? Karena seperti Sayyidah Aisyah misalnya, ini mulia, istri Nabi, ya Ummul Mukminin, Masya Allah, pintar, cerdas, luar biasa. Cuman kan tidak membersamai Nabi dalam semua kegiatan Nabi. Kalau sedang di rumah Sayyidah Aisyah, Nabi banyak didapatkan informasinya. Ya, makanya hadis-hadis yang terkait dengan kehidupan rumah tangga, sholat malamnya Nabi, macam-macamnya dan sebagainya, yang dikoleksi Sayyidah Aisyah, itu umumnya saat bersama Nabi. Ya, saat di rumahnya, saat jalan, ya, saat olahraga dan sebagainya. Tapi kan semua kegiatan Nabi tidak di rumah Sayyidah Aisyah. Ya, banyak juga yang di luarnya. Nabi kemudian ke Badar, Nabi kemudian misalnya ke Khandaq, Nabi kemudian ke tempat-tempat lain, Nabi kemudian berdakwah di A, di B, di C. Nah, ini sahabat Abu Hurairah itu mengintil itu. Ya, sahabat Abdurrahman bin Sakhar mengintil itu. Jadi wajar kalau hadis yang didapatkan lebih banyak dibandingkan Sayyidah Aisyah. Kayak ginilah, Anda misalnya usia 50 tahun, gitu kan? Ada anak 5 tahun. Kok bisa hafalan anak 5 tahun lebih banyak daripada Anda yang 50 tahun? Padahal waktu hidup Anda lebih lama, kesempatan lebih lama. Ya, kemungkinan baca Al-Qur'annya banyak, kemungkinan hafalannya luas. Kenapa kok hafalan Anda kalah sama anak 5 tahun?
karena waktu yang dia gunakan, si anak 5 tahun ini dia gunakan sepenuhnya untuk Al-Quran. Sedangkan Anda masih bercabang. Ya, demikian beberapa sahabat yang lain. Nah, ini keteladanan pertama. Yang kedua, sahabat Abdurrahman ini, ya, bin Sakhar, itu kalau mendapatkan sesuatu dari Nabi, berusaha mengamalkan sepenuh yang bisa dilakukan. Wah, ini dahsyat nih. Ya, jadi persis itulah, dapat satu hadis, coba diamalkan. Itu manhaj. Ya, jalan hidup, jalan terang yang bisa kita ikuti. Makanya kalau dapat satu ayat, satu hadis, mencoba untuk kita amalkan. Dan ini sudah umum, jamaah di kalangan para sahabat. Ya, nah, ini keutamaan spesifik beliau, dapat satu hadis, amalkan. Sehingga ketika Nabi memberikan isyarat tentang bersikap mulia pada lingkungan sekitar, bukan hanya manusia, dengan hewan, kan, dengan tumbuhan dan sebagainya, harus dipraktikkan. Ya, ada riwayat menyebutkan sepulang dari satu hal, ya, satu kejadian, ada yang menyebutkan referensi dari majlis Nabi, ada yang menyebutkan dari yang lain. Singkatnya, menemukan seekor anak kucing kecil liar. Ya, liar. Jadi kucing itu kalau kucing rumahan, nah itu disebutnya dengan kitton, ya, umum itu kitton. Jadi sekarang ada Hello Kitty, ya, kucing rumahan. Bisa jadi bantal, jadi sarung, jadi macam-macam. Kalau kucing liar itu disebut hurratun, haknya besar, hurrah. Ya, anak kucing liar itu Hurairah. Nah, jadi menemukan anak kucing kecil liar, ya, kehilangan induk, mengeong-ngeong, dipraktekkan kasih sayang itu, diambil kemudian dirawat oleh beliau, malam-malam dingin diselimuti, lapar disuapi dan sebagainya. Sehingga ada kisah menyebutkan ketika jalan kemanapun dibawa, masukkan ke jubahnya. Pernah berpapasan dengan Rasulullah SAW. Ketika berpapasan, anak kucing liar itu, anak kucingnya keluar, ya, mengeong. Maka Nabi melihat, mengatakan, anta Abu Hurairah. Anta Abu Hurairah, kamu bapaknya anak kucing kecil liar. Jadi kalau ada yang sayang kepada anak kucing seperti bapak sayang pada anaknya, kamu. Ya. Nah, itu satu hal kunyah yang indah, yang bagus, menunjukkan rasa sayang yang tinggi. Ini yang bisa kita ambil, bukan cuma hafalan, setelah itu dikenal menjadi Abu Hurairah, gitu kan? Terus Anda bikin Ummu Hurairah atau Ammu Hurairah, tidak. Lebih dari itu adalah nilainya kasih sayang. Nggak apa-apa, Ummu Hurairah belum ada sampai sekarang, ya. Ammu Hurairah, pamannya anak kucing kecil, juga belum ada. Kalau mau diambil silahkan, tapi praktekkan nilai kasih sayangnya. Nah, di antara sekian interaksi beliau yang mengumpulkan banyak hadis, konon ada yang menyebutkan sampai 7.000 hadis, adalah hadis yang dikutip oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya ini, yang kita akan bacakan riwayatnya. Baik, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadisnya riwayat Abu Hurairah, tadi Abdurrahman bin Sakhar, semoga Allah memberikan ridhonya kepada beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah, ya, bersabda, as-siyamu junnatun fala yarfuth wala yajhal wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'imun marrataini walladhi nafsi biyadihi la khulufu famis shaimi atyabu 'indallahi ta'ala min rihil miski yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli as-siyamu li wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi asyri amthaliha. Diriwayatkan juga di hadis Muslim nomor 1151. Baik, kita bacakan dulu, setelah itu kita gali, dari situ kita dapatkan beberapa turunan-turunan. As-siyamu junnatun, puasa yang benar ditunaikan itu akan melahirkan perisai yang tidak tampak. Fala yarfuth, maka untuk mendapatkan puasa yang benar itu hindari, jangan sampai berkata yang kotor. Wala yajhal, jangan berbuat yang bodoh, yang tidak pantas. Wa in imru'un qatalahu, jika ada seseorang memprovokasi untuk berselisih, au syatamahu, atau mencelanya, falyaqul, maka katakanlah, inni shaimun marrataini, aku sedang puasa, setidaknya 2 kali dia katakan. Walladzi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku digenggamnya, yang jiwaku dalam genggamannya. La khulufu famis shaimi, sungguh bau mulut, ya, orang yang puasa itu, atyabu 'indallahi ta'ala, itu sangat luar biasa baiknya, ya, sangat luar biasa harumnya. Atyabu, sangat harum, ya, indallahi ta'ala, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, min rihil miski, dari minyak kasturi, ya, dari harumnya kasturi. Yatruku ta'amahu, karena dia telah meninggalkan makanannya, wa syarabahu, dan minumannya, wa syahwatahu, dan syahwatnya, min ajli, karena Allah subhanahu wa ta'ala. As-siyamu li, puasa itu bila benar ditunaikan hanya untukku saja, wa ana ajzi bihi, dan aku yang khusus memberikan pahalanya. Wal hasanatu, dan satu kebaikan bernilai pahala itu bi asyri amthaliha, akan dibalas 10 kali lipat. Baik, mari kita lihat satu persatu, kalimat per kalimat, teman-teman sekalian, bagaimana puasa itu melahirkan keutamaan.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, perhatikan baik-baik, as-siyamu junnatun, puasa yang benar itu ditunaikannya akan melahirkan perisai. Nah, perhatikan baik-baik. Imam Al-Bukhari memberikan judulnya kan bab fadlis saum, ya kan? Bab keutamaan saum kan? Baik, ini saya katakan mencakup umum. Pernah ingat ya di awal saya sampaikan umum maknanya. Baik puasa yang teratur secara syariat ataupun yang pernah saya sampaikan di pertemuan lalu, ya puasa-puasa yang menahan walau tidak seluruhnya ditahan. Ya, misalnya makan yang pokok tapi masih makan yang ringan atau yang lain-lainnya, atau menahan untuk tidak bicara seperti dilakukan oleh Sayyidah Maryam alaihissalam dan sebagainya. Nah, karena ini mencakup umum, yang spesifik disebutkan Nabi diturunkan lagi. Apa turunannya? As-siyam. Disebutkan 9 kali dalam Al-Quran. Kalau sudah disebutkan kata as-siyam berarti spesifik. Ya, puasa yang punya hukum, punya aturan, punya ketentuan tertentu. Dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan syarat dan ketentuan tertentu. Nah, jadi kalau ingin mendapatkan keutamaan dari puasa Ramadan khususnya, maka Nabi memberikan rumus yang pertama, as-siyam. Puasanya harus ikut aturan. Ya, puasanya harus ikut aturan. Jadi kalau ingin mendapatkan keistimewaan dari puasa Ramadan kita, ikuti aturannya. Ya, ikuti aturannya. Ya, apa Nabi yang perintahkan kepada kita? Apa yang diberikan ketentuannya kepada kita? Ketika melanggar ketentuan itu, maka jangan harap mendapatkan keistimewaan yang dimaksudkan. Karena Nabi pun nanti di lain kesempatan mengatakan, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash." Ya, tidak sedikit ada sementara orang puasa nggak mendapatkan apapun dari keutamaan puasa kecuali lapar dan haus saja. Ya, dia cuma nahan lapar, nahan haus, nggak dapat apa-apa. Nah, apa di antara penyebabnya? Dia puasanya tidak mengikuti aturan. Junnatun, yang pertama didapatkan teman-teman sekalian dari puasa yang benar itu adalah junnah. Saya pernah sampaikan, ya, ada junnah, ada jinnah, ada jannah. Semua kata ini terambil dari akar yang sama, yaitu jim dan nun asalnya. Semua kata yang terambil dari kata jim dan nun, teman-teman sekalian, itu artinya sesuatu yang tersembunyi. Ya, sesuatu yang tidak nampak dalam pandangan kita. Jin misalnya disebut dengan jin karena tak nampak dalam pandangan kita, dia tersembunyi. Ya, lawannya ins, sesuatu yang nampak. Jadi kalau di Al-Quran dipasangkan jin dengan ins ini kurang lebih sebanyak 18 kali. Ya, ma'syaral jinni wal ins, wa ma khalaqtul jinna wal ins. Kenapa jin disebut dengan jin? Karena fitrahnya tersembunyi. Karena itu sering saya katakan kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin itu sedang punya masalah. Ya kan? Dan yang lebih punya masalah adalah orang-orang yang cari penampakan jin. Ya, sebaliknya manusia itu tampak ins, tampak, terlihat, nyata. Jadi kalau ada manusia sedang sembunyi-sembunyi, ya, masuk rumah sembunyi-sembunyi, masuk kantor sembunyi-sembunyi, itu tandanya dia sedang, ya, bukan jadi jin, ya, sedang punya masalah. Ya, itu gampang kok ngelihatnya. Kalau berpapasan dengan Anda tiba-tiba sembunyi-sembunyi, ya, itu sedang punya masalah dengan Anda, gitu kan? Baik. Kemudian teman-teman sekalian, janin misalnya. Janin kenapa disebut janin? Karena tak tampak, ya, dalam perut ibunda. Belum keluar. Nah, jannah, ya, jannah, surga. Kenapa disebut jannah? Karena sekarang belum tampak, masih gaib sifatnya. Nanti saat kembali kepada Allah, kita mendapat rahmat Allah, insya Allah kita bisa menatap, merasakan dan hidup di dalamnya. Ya, jinnatun, jamak dari kata jin. Ya, minal jinnati wan nas. Ya, ins dijamakkan jadi nas, jin dijamakkan jadi jinnah. Nah, junnatun, jannah, surga, jinnah, jamak dari jin, junnatun itu perisai. Kenapa disebut dengan perisai di sini? Ya, karena keadaan disebut dengan junnah perisainya karena dia nggak nampak. Ya, karena dia tidak nampak. Jadi tidak menggunakan kata ridun, rida gitu kan, itu sesuatu yang terlihat, nampak, ya. Dalam peperangan misalnya ada tameng, ada apa gitu, itu nampak. Kalau ini menggunakan kata junnah, artinya nggak kelihatan. Tapi dia perisai. Perisai apa yang dimaksudkan? Perisai dari segala godaan-godaan setan untuk berbuat maksiat. Jadi kalau orang terbiasa menunaikan puasa dengan benar, dilatih dengan ibadah di dalamnya, dilatih sholat malam dia, dilatih dekat dengan Al-Quran, dilatih zikir, dilatih mendekat kepada Allah, nah itu semua latihan itu akan membentuk perisai imajiner yang tak tampak dalam diri dia, tapi bisa menjadi tameng dari perbuatan maksiat. Jadi ketika maksiat didorong oleh setan ke matanya, lihat nih misalnya, yang jelek itu bisa mental seketika, bahkan belum diperlihatkan, sudah merasakan, udah nggak enak nih, jauhi. Ya, nah, diprovokasi misalnya kan kata-kata kotor atau jorok atau apa, dia sudah nggak suka. Ya, lihat tayangan aja nih, tayangan misalnya di TV yang nggak benar misalnya kan, atau di internet atau macam-macam, dia sudah mau berpaling. Nah, itu perisai itu yang dimaksudkan. Jadi ada sensitivitas, ya, kepekaan yang tinggi dalam meninggalkan maksiat. Nah, itu junnah yang berperan itu, junnah. Nah, puasa itu mendorong seseorang mendapatkan itu jika dia benar menunaikannya sesuai aturan, hukum dan ketentuannya, dan memanfaatkan latihan saat puasa itu dengan maksimal. Hasilnya itu. Makanya kalau Anda misalnya sampai hari keempat ini belum mendapatkan itu, berarti ada yang harus diperbaiki. Ya, tapi kalau kepekaan itu sudah muncul, ya, minimal ada dua nih yang dirasakan nih.
kepekaan untuk cepat menunaikan ibadah, yang kedua kepekaan untuk meninggalkan maksiat. Itu pasti akan terlatih selama puasa. Nggak percaya silakan. Sekarang kan peka kan, sebelum adzan sudah lihat-lihat jam berapa waktu ini, jam berapa itu. Walaupun mungkin ada tahapan. Pertama lihat dulu jam berapa buka. Setelah itu nanti naik nih jam berapa waktu sholat. Buktinya sekarang masjid kan boleh penuh, musola di kantor penuh kan. Ya itu ada kepekaan, itu sudah bagus. Nah kemudian sisi yang berlawanannya adalah tentang maksiat, kepekaan meninggalkan maksiat. Nah, pasti akan terlatih selama puasa itu. Minimal pertama perasaan takut batal puasa, nggak mau takut batal, nggak mau bohong, nggak mau melangkah ke sini, nggak mau ikutan ke tempat ini maksiat. Lama-lama terbentuk jadi karakter. Nah, ketika membentuk jadi karakter meninggalkan maksiat dan anti maksiat, itu yang disebut dengan junnah namanya. Nah, jadi siam itu jika dikerjakan dengan benar, maka keistimewaan yang pertama, orang ini akan mendapatkan junnatun, perisai yang tidak tampak yang hadir dalam kehidupannya. Nah, ada beberapa yang ditekankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melatih perisai itu supaya cepat muncul dan peka. Jika benar kita latihan ini, maka insya Allah akan melahirkan kecepatan dalam mendapatkan perisai yang dimaksudkan dan sebagai parameter keberhasilan puasa kita. Apa amalan yang diisyaratkan oleh Nabi itu, seperti apa kita kemudian bisa menitinya untuk bisa mendapatkan apa yang kita harapkan. Ini yang menjadi sambungan dari hadis yang dimaksudkan. Tadi baru dua lafaz tuh, asyahu junnah. Ini masih banyak lafaznya lagi nih, 1, 2, 3, 4, banyak nih ya, sampai puluhan. Nah insya Allah sabar. Kalau Allah berikan kesempatan, waktunya masih panjang, ini masih hari yang keempat, insya Allah kita akan teruskan esok hari. Tak hanya di Adi Hidayat Official, channel resmi Waha ya, di Adi Hidayat Official. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita pada kebaikan. Demikian, semoga Allah muliakan. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.